Al-Ustadz Kiai Haji Mahmudi LC. Yang kami hormati Dewan Hakim yang mulia, Yang kami hormati Ketua Panitia Al-Ustadz Laziman SPDI, serta seluruh jajaran panitia dan seluruh peserta LTQ yang kami cintai dan kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita ilmu Islam sehingga membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kami selaku MC pada acara LTQ pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, pembacaan teknis lomba. Acara yang keempat, diskusi dengan peserta. Acara yang kelima, pembagian nomor urut peserta. Acara yang keenam, doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Menuju acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju ke acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ananda Fikri Sabili, Santi kelas 7, Pondok Pesantren Firdaus, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان.
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Menuju acara yang ketiga, yaitu pembacaan teknis lomba yang akan dibacakan oleh Ustadzina Al-Karim, yakni Ustadz Syariful Anwar. Falyatafaddal mashkuran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami selaku panitia penyelenggara lomba tahfidz Pondok Pesantren Firdaus se-Jawa Bali akan membacakan teknis lomba yang akan kita selenggarakan pada tanggal 6 dan 7 November. Yang pertama, peserta dipanggil sesuai dengan nomor urut. Yang kedua, masing-masing peserta mendapat 4 pertanyaan dari setiap kategori. Yang ketiga, soal ditentukan oleh panitia. Yang keempat, dewan juri akan memulai dari awal ayat, kemudian disambung oleh peserta. Yang kelima, peserta yang salah menjawab soal akan diingatkan oleh juri. Apabila 3 kali diingatkan masih salah, maka akan dilanjutkan ke soal berikutnya. Yang keenam, peserta dipanggil sesuai nomor urut yang sudah dibagikan. Nomor 7, peserta yang berhalangan hadir maka tidak bisa digantikan. Nomor 8, peserta online wajib memastikan kualitas sinyal bagus dan bisa digunakan selama berjalannya lomba. Yang kesembilan, peserta mempersiapkan aplikasi Zoom sebelum lomba dimulai. Yang ke-10, peserta standby di grup WA 10 menit sebelum lomba. Yang ke-11, peserta akan dipanggil melalui grup WA untuk masuk ke room. Ke-12, peserta dengan nomor urut selanjutnya mempersiapkan diri di grup WA. Ke-13, peserta dengan nomor urut 1 sampai dengan 30 akan lomba di hari pertama. Kemudian yang 14, peserta dengan nomor urut 31 sampai dengan nomor berikutnya atau nomor terakhir akan lomba di hari kedua atau hari Minggu. Kemudian yang ke-15, peserta akan dipandu isyarat bunyi bel dari juri dengan ketentuan. Sebelum belnya dibunyikan, untuk semua peserta harap mengecilkan volume HP-nya ya, agar tidak terkejut dengan suara belnya. Bel yang pertama, bel 2 kali, soal akan dimulai. Bel yang kedua, bel 1 kali, peringatan salah. Yang ketiga, bel 2 kali, peserta dibimbing. Yang keempat, bel 3 kali, ganti soal. Yang kelima, bel 4 kali, peserta selesai tampil. Yang ke-16, ta'awudz dan basmalah hanya dibaca saat awal soal diberikan oleh dewan juri. Yang ke-17, peserta setelah membaca Quran ditutup dengan membaca ikhtitam atau shadaqallahul azim setelah selesai membaca soal terakhir. Yang ke-18 atau yang terakhir, waktu pelaksanaan hari Sabtu dan Minggu 6 sampai dengan 7 November 2021 pukul 8.30 WITA sampai dengan selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diucapkan terima kasih. Menuju acara selanjutnya adalah diskusi dengan peserta. Kepada Al-Ustadz Wahyu Firman Eka Sila, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Sebelum kami menyampaikan nanti masuk ke sesi diskusi, izinkan kami menyampaikan terkait beberapa ketentuan untuk beasiswa pendidikan di Pondok Pesantren Firdaus. Yang pertama, bahwa beasiswa tersebut merupakan potongan biaya pendidikan di Pondok Pesantren Firdaus. Yang kedua, besaran beasiswa tersebut adalah A. Pemenang kategori 10 juz, baik juara 1, 2, dan 3, akan mendapatkan beasiswa pendidikan Pondok Pesantren Firdaus sebesar 6 juta rupiah. B. Pemenang kategori 5 juz, baik juara 1, 2, dan 3, akan mendapat beasiswa pendidikan di Pondok Pesantren Firdaus sebesar 5 juta rupiah. C. Untuk pemenang kategori 3 juz, baik juara 1, 2, dan 3, akan mendapatkan besaran beasiswa di Pondok Pesantren Firdaus sebesar 3.500.000. D. Dan yang kategori terakhir adalah kategori 1 juz, akan mendapatkan beasiswa di Pondok Pesantren Firdaus sebesar 2 juta rupiah. Yang ketiga, beasiswa ini berlaku bagi peserta yang namanya tercantum di dalam kategori pemenang atau juara. Yang keempat, masa berlaku beasiswa ini adalah tidak terbatas sampai pemenang nanti melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Firdaus. Yang kelima, jenis potongan dalam beasiswa ini dapat dipilih sesuai keinginan pemenang, sesuai dengan rincian pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Firdaus. Yang keenam, kartu beasiswa merupakan voucher yang akan dikirimkan melalui pos oleh panitia. Dan yang ketujuh, bahwa beasiswa ini hanya berlaku ketika pemenang melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Firdaus. Nah, itu sekilas ketentuan beasiswa pendidikan di Pondok Pesantren Firdaus. Selanjutnya kami buka forum diskusi bagi para peserta ataupun pendamping. Ibu, Bapak silakan bertanya. Bagi hal-hal yang mungkin kurang jelas dan kurang paham, silakan diawali dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa lewat chat box melalui Zoom masing-masing. Silakan, forum diskusi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Dengan Bapak Ahmad, ayahanda dari Ai Kupuan.
Kedengaran Ustaz? Oke, silakan Pak, lanjutkan. Ini mau tanya Ustaz, yang perlombaan itu berdasarkan nomor urutnya apa nanti diacak waktu perlombaannya? Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kami jawab, untuk nomor urut peserta akan diacak nanti ketika technical meeting setelah sesi ini. Jadi nanti dari panitia akan mengacak. Silakan Bapak para peserta tetap di dalam Zoom karena setelah sesi diskusi akan ada pengacakan nomor urut. Nah, nanti nomor urut yang sudah diacak, sudah deal nomor urutnya nanti akan di-share di grup peserta. Insya Allah seperti itu. Kategorinya nanti 1 juz lain, 5 juz lain, atau berdasarkan nomor urut, Ustaz? Setiap kategori berbeda-berbeda Bapak. Jadi lain semuanya 1 juz, 3 juz, 5 juz, dan 10 juz itu berbeda. Setiap kategorinya ada nomor urutnya masing-masing. Seperti itu. Oke, sementara itu Ustaz, barakallah, generasi Qur'ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf Ustaz, sebelumnya saya tidak menghidupkan kamera karena kebetulan kamera depan sedang bermasalah. Pertanyaan saya Hidayati dari Madin Darussalam. Untuk ini kan kemungkinan kami mengikuti secara online, Ustaz. Nah, kami pasti memastikan sinyal itu sudah bagus dari awal gitu. Cuman kita nggak tahu nih, misalnya di pertengahan jalan ada masalah gitu. Jadi itu ada kesempatan lagi nggak Ustadz? Misalnya ketika sinyal bermasalah kita punya kesempatan lagi atau seperti apa? Itu saja Ustadz, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hidayati. Kami jawab untuk sinyal ya. Pertama, sesuai persyaratan yang sudah kita kirim adalah kita menghimbau untuk seluruh peserta pendamping untuk memastikan sinyal ketika perlombaan nanti dipastikan sinyal terbagus, seperti itu pertama. Ya. Tapi seperti yang Ibu sampaikan, tidak menuntut kemungkinan nanti di pertengahan jalan akan terdapat sinyal yang rusak seperti itu. Nah, nanti di sini keputusan juri yang akan mutlak dipakai. Jadi seandainya nanti sinyalnya memang sangat bermasalah sampai tidak bisa melanjutkan perlombaan, ya mungkin nanti kita akan lanjutkan ke nomor urut selanjutnya. Mungkin nomor urut ini kita taruh di nomor kesekian seperti itu. Ya. Atau mungkin nanti kalau masih bisa sinyalnya masih bisa diperbaiki, kami jeda sebentar. Ya, kami usahakan, kami himbau untuk peserta memperbaiki sinyal. Tapi kalau memang nanti tidak bisa seperti tadi, silakan nanti kita sampaikan untuk ada di sesi nomor urut yang sekian seperti itu. Jadi seperti itu, Ibu. Ada lagi, Ibu? Baik, dipersilahkan untuk peserta lain. Silakan bisa melalui chat box juga jika mungkin tidak sempat untuk menghidupkan audio, silakan lewat chat box atau bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti akan kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bapak.
Ya, saya Hendra Supriyanto, wali dari Anindya Kaisa dari Jakarta yang mengikuti cabang lomba 1 juz, Ustaz. Mungkin ini pertanyaannya mewakili pertanyaan yang lain. Tadi ada 4 pertanyaan ya Ustaz yang diajukan kepada setiap peserta. Apakah 4 pertanyaan tersebut semuanya berupa soal lanjut ayat atau ada pembagian lain? 2 Ustaz, boleh Ustaz? Oke, silakan Bapak. Baik, yang kedua, tadi hadiah diumumkan jadi berupa beasiswa pendidikan di Pondok Pesantren Firdaus. Saat ini kan masih kelas 3 SD Ustaz, Anindya Kaisa. Oke. Nah, kalau seandainya nanti, kan ini lulus SD masih lama nih, 3,5 tahun lagi. Ya, qadarullah seandainya nanti diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa tersebut dan tidak jadi ke sana, bagaimana Ustaz nanti? Seperti itu Ustaz. Syukron. Terima kasih Bapak ya Wali Anindya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami mencoba menjawab. Yang pertama adalah apakah semua pertanyaan nanti adalah berupa sambung ayat? Benar Bapak. Semua pertanyaan dari setiap kategori baik 1 juz sampai dengan 10 juz adalah sambung ayat. Nanti dari juri akan memberikan soal, silakan peserta melakukan menyambung ayat sebagaimana soal yang sudah disampaikan oleh juri. Seperti itu. Itu yang pertanyaan pertama. Jadi semua kategori adalah sambung ayat. 4 soal itu adalah sambung ayat. Yang kedua, terkait beasiswa. Ya. Itu tadi seperti contoh kasus yang Bapak sampaikan, ini masih anandanya masih kelas 3 SD. Ya. Jadi beasiswa yang kami berikan untuk para peserta yang juara adalah ketika memang dia masuk mendaftarkan diri ke pondok kami Bapak. Pondok Pesantren Firdaus, ketika sudah terdaftar namanya di dalam base data kami bahwa ini santri baru. Ya. Nah, seketika itu pun ketika dia nanti membawa voucher yang kami kirimkan melalui pos nanti, ketika dia datang membawa voucher tersebut, maka voucher tersebut bisa dipakai kapanpun. Meskipun sekarang dia masih kelas 3, nanti di kelas 6 dia ke sini atau kelas nanti naik kelas 1 SMP dia ke sini, menyerahkan bukti voucher tersebut dan memang benar, maka beasiswa itu bisa diberikan kepada ananda tersebut. Tapi ketika dia tidak melanjutkan di sini, di pondok pesantren kami, maka beasiswa itu tidak bisa didapatkan seperti itu. Seperti yang kami sampaikan adalah beasiswa itu tidak bisa diuangkan. Jadi seperti itu. Hanya bisa dipakai untuk potongan biaya pendidikan di pondok kami. Jadi seperti itu Bapak. Semoga jelas. Oke, monggo. Persilakan peserta lain jika ingin bertanya, silakan diawali dengan raise hand terlebih dahulu. Bismillah. Mungkin di chat box. Oke, Ibu, monggo Bu, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Waalaikumsalam dan warahmatullahi lainnya. Mohon izin bertanya. Oke. Pertama, tadi sudah disampaikan oleh penanya sebelumnya bahwa 4 soal bisa diulangi Bu? Tes, halo. Oke, halo. Oke. Tadi sudah dijawab oleh Ustadz pada penanya sebelumnya bahwa 4 pertanyaan itu berupa sambung ayat semua. Nah, tadi ketika panitia menyampaikan aturan bahwa ta'awud itu hanya di soal pertama, gitu ya Ustadz? Berarti nanti misalnya nih, di soal pertama anak-anak melanjutkan pertanyaan Ustadznya dengan ta'awud. Berarti di soal kedua tidak usah ta'awud lagi, langsung gitu ya Tat ya? Bisa Ibu, bisa seperti itu. Tapi kalau mau ta'awud lagi juga tidak bermasalah. Oh, tapi baik. Boleh
boleh satu lagi Ustadz? Nggih, monggo Bu, silakan. Yang di syarat dan ketentuan lomba itu untuk anak-anak kategori 1 juz, yakni juz 30, diawali dengan tartil surah yang akan ditentukan oleh panitia. Nah, ini surahnya apakah nanti akan di-share Ustadz? Misalnya si A, sebelum lomba harus tartil surah Al-Qari'ah, si B harus tartil surah apa gitu atau bagaimana Ustadz? Berdasarkan pertanyaan Ibu yang kedua ini, kami jawab Ibu. Untuk yang peserta yang tartil pada kategori 1 juz, ya, dari rapat panitia kemarin, kami sudah memutuskan karena memang memperhatikan efisiensi waktu dan efisiensi pelaksanaan lomba, jadi kita menghilangkan untuk tartil di awal sebelum perlombaan tersebut, Ibu. Jadi langsung nanti sebagaimana kategori yang 3 juz, 5 juz, dan 10 juz. Jadi kategori yang 1 juz nanti akan langsung lomba sesuai dengan 4 pertanyaan itu. Jadi seperti itu. Oh baik, satu lagi boleh dong Ustadz? Yang terakhir nih Bu. Kategorinya kan ada banyak nih. Nah, kategori 1 juz, 3 juz, 5 juz. Ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau bergantian. Misalnya nih, kita dimulainya kan jam 8.30. Berarti ya yang 1 juz mulai jam 8.30, yang 2 juz, yang 3 juz juga mulai 8.30, yang 5 juz juga begitu. Apakah begitu atau bergantian, Ustaz? Oke, saya jawab Ibu. Kita sudah mempersiapkan Dewan Hakim, Bu. Jadi nanti lombanya akan berbarengan. Semua kategori akan berbarengan. Jadi seperti itu. Jadi Dewan Hakimnya sudah kita bedakan antara setiap kategori. Jadi nanti perlombaannya insya Allah berbarengan. Seperti itu, Ibu. Oh baik, jazakallah khair Ustaz. Sami-sami Bu. Afwan Ustadz, tadi ada pesan dari salah satu panitia yang kami telepon bahwa kami akan memindahkan peserta 5 juz dari sekolah kami ke 3 juz. Tadi beliau bilangnya disampaikan ketika technical meeting. Bu, nanti kami harap Ibu menghubungi kami agar kami bisa memindahkan nama anak Ibu yang dalam kategori 5 juz itu kami pindahkan ke 3 juz. Insya Allah tidak masalah seperti itu. Asalkan Ibu konfirmasi secepatnya sebelum tanggal 6 nanti. Jazakallah khair Ustaz. Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya terlambat gabung dan kelihatannya ada beberapa juga. Minta tolong nanti di-share untuk technical meetingnya di grup supaya menjadi bahan kami untuk mengkaji lagi. Bapak. Insya Allah untuk file technical meeting akan kami share di grup peserta dan insya Allah Bapak bisa juga menyaksikan video rekaman ini technical meeting nanti di YouTube kami. Jadi seperti itu. Oke, baik. Kemudian yang kedua, Ustaz. Untuk lanjut ayat itu nantinya apakah ditentukan lanjut 4 ayat atau 5 ayat begitu? Untuk pertanyaan itu nanti itu kami serahkan ke Dewan Hakim, Bapak. Jadi tidak kita sebutkan silakan lanjutkan 5 ayat lagi, silakan lanjutkan 10. Tidak seperti itu. Nanti Dewan Hakim menyebutkan soal, peserta hanya menjawab. Jika memang nanti lancar, Dewan Hakim memutuskan berhenti bahwa selesai pertanyaannya, jadi bisa diselesaikan seperti itu. Jadi tidak diberitahu untuk berapa ayat dilanjutkan seperti itu. Oke. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih, Ustaz. Bapak, sama-sama. Baik, karena sudah tadi banyak yang bertanya lewat audio, sekarang kita akan lanjut di pertanyaan lewat chat box yang masuk ke panitia. Kami akan bacakan. Yang pertama,
apa bisa beberapa santri yang daftar nanti pakai 1 HP? Ya. Jadi untuk pertanyaan ini, insya Allah bisa jika memang nanti nomor urutnya diundi tidak berbarengan. Seandainya anak ibu yang ikut kategori 1 juz dengan yang kategori 5 juz pakai 1 HP tidak bisa. Jadi harus 2 HP. Kecuali memang yang sama-sama kategorinya sama, pakai 1 HP bergantian itu bisa sesuai dengan nomor urut. Jadi seperti itu sesuai pertanyaan dari Fauji dari Sumeneb. Baik, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya di chat box. Assalamualaikum, apakah peserta wajib didampingi oleh orang tua? Apakah bisa didampingi oleh guru? Oke, jadi di ketentuan yang kita sampaikan berdasarkan pertanyaan itu tidak mesti orang tua, Bu. Pendamping boleh juga, ya. Asalkan kami harapkan didampingi oleh baik wali, baik orang tua maupun gurunya, siapa saja bisa. Karena jika nanti ada hal-hal yang mungkin hal-hal yang teknis baik dari HP-nya, mungkin anaknya biar ada yang membantu, itu dari kami seperti itu. Dan juga kami harapkan dari peserta kami mencantumkan kenapa kami sampaikan untuk didampingi oleh para pendamping wali masing-masing, karena kami berharap semua peserta mengikuti lomba ini dengan jujur. Karena nanti host kami, panitia kami, tim IT kami akan memantau setiap gerak-gerik peserta dalam perlombaan. Jadi silakan Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu sama-sama memahami kita lomba seperti ini karena kita pada masanya memang seperti ini, banyak sekali perlombaan yang online. Jadi kita membuka peluang untuk berbagai daerah untuk ikut lomba online. Kita bersama-sama membumikan Al-Quran seperti itu. Jadi mohon partisipasinya ibu-ibu untuk pesertanya diajarkan untuk jujur seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah bismillah, apakah ada hadiah yang dibawa pulang oleh anak-anak jika anak itu meraih juara? Nggih, benar, ada Bu. Sebagaimana pamflet yang kita sampaikan adalah keterangannya, peserta yang mendapatkan juara akan mendapatkan uang pembinaan, sertifikat, dan beasiswa pendidikan di Pondok Pesantren Firdaus. Jadi nanti ketika memang dia tidak melanjutkan di Pondok Pesantren Firdaus atau memutuskan tidak melanjutkan, nanti bisa membawa sertifikat dan uang pembinaannya. Seperti itu. Silakan untuk di chat box sudah habis. Kalau ada yang bertanya lagi lewat audio dipersilakan, silakan raise hand terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu wali peserta dan para pendamping, silakan yang ingin bertanya lagi, silakan keluarkan pertanyaannya sampai jelas memang benar perlombaan ini kita laksanakan di tanggal 6 dan 7 nanti. Silakan, monggo. Monggo silakan yang bertanya Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Mohon maaf Ustadz nggak buka kamera. Ini gitu. Saya ada pertanyaan lagi selain yang di chat box tadi. Itu untuk kategori penilaiannya Ustadz. Kategori penilaiannya apa saja Ustadz? Apakah irama lagu itu juga berpengaruh atau hanya makhraj tajwid dan kelancarannya saja Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, kalau pertanyaannya itu melanjutkan ayat itu apakah 3 ayat, 2 ayat berikutnya atau menghitung baris Ustaz? Berapa baris gitu melanjutkannya itu? Ya, di semua kategori pertanyaan saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pertanyaan pertama kriteria penilaian. Yang kita nilai adalah ada 3 hal Bapak. Yang pertama tahfidz, yang kedua tajwid, yang ketiga fasohah. Ya, nanti dari Dewan Hakim akan menentukan untuk penilaian kriteria penilaian tahfidz seperti apa, kemudian tajwid juga seperti apa, dan nanti fasohah juga seperti apa. Persentasenya juga sudah kita lihat, kita detailkan. Ya, dari tahfidz kita ambil 50%, untuk tajwid kita ambil 30%, dan untuk fasohah kita ambil 20%. Jadi seperti itu Bapak. Ya, untuk pertanyaan yang kedua adalah apakah menggunakan ayat atau baris. Jadi kita menggunakan baris Bapak. Jadi menggunakan baris, tapi keputusannya sudah kita tetapkan di Dewan Hakim. Jadi seandainya nanti memang ada hal-hal yang Dewan Hakim putuskan di dalam perlombaan, itu mutlak keputusan Dewan Hakim seperti itu. Seperti mungkin anak Bapak atau peserta lain sudah tidak bisa sama sekali, sudah tidak bisa melanjutkan soal, bisa kita selesai di situ pertanyaannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Mohon maaf juga tidak membuka kamera, Bapak. Iya, Pak. Karena memang jaringan di Sumeneb sedang agak sedikit bermasalah karena mendung ini. Mohon izin bertanya, Ustaz. Iya, Tadi Bapak. sempat mendengar terkait dengan link Zoom pada saat perlombaan dimulai. Kami memiliki beberapa santri yang ikut di satu kategori 1 juz, ada sekitar 5 atau 6 orang. Itu apakah diperkenankan hanya memakai satu Zoom saja atau tetap satu persatu Zoom-nya Ustaz? Karena memang satu sisi juga keterbatasan dari santri kami. Seperti itu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sebagaimana yang saya sudah jawab sebelumnya. Jadi pertanyaan Bapak ini adalah apakah bisa dalam satu kategori peserta yang Bapak utus ada 5 anak menggunakan satu Zoom. Jadi sangat bisa Bapak menggunakan satu Zoom. Karena sistem perlombaan kita adalah masing-masing peserta akan berada di satu room bersama Dewan Hakim. Jadi tidak semua peserta nanti akan masuk ke dalam satu Zoom, tapi seperti itu. Jadi bisa bergantian anak Bapak nanti setelah nomor urut anak Bapak yang pertama selesai, bisa bergantian nanti sesuai dengan nomor urut yang akan kami acak nanti setelah ini. Seperti itu, Pak. Kecuali memang nanti kategorinya berbeda, itu tidak bisa berbarengan seperti itu. Harus ada Zoom yang berbeda seperti itu. Karena kita pelaksanaan lombanya berbarengan waktunya dan berbarengan juga tempatnya. Seperti itu, Bapak. Oke, kita lanjutkan di dalam pertanyaan yang di chat. Dari Zahra Devina. Ya. Assalamualaikum Ustadz, kriteria penilaian seperti apa? Oke, untuk kriteria penilaian seperti yang kami sampaikan tadi, kriteria penilaiannya ada 3. Tahfidz, tajwid, dan fasohah. Ya, nanti Dewan Hakim akan memutuskan siapa yang juara dari 3 kriteria penilaian ini. Jadi seperti itu, Bu. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan. Bertanya Ustadz, semua cabang lomba apakah dalam satu link Zoom? Tidak, Bapak. Jadi untuk setiap kategori lomba itu memiliki Zoom masing-masing. Kategori 1 juz itu ada Zoom-nya masing-masing. Kategori 3, 5, dan 10 itu memiliki link Zoom masing-masing juga. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak yang tidak mendapatkan juara, apakah akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta? Baik, untuk pertanyaan ini
Untuk sertifikat, insya Allah kita akan berikan juga untuk peserta yang tidak dapat juara, kita berikan sertifikat peserta. Jadi nanti kita bedakan sertifikat juaranya dengan sertifikat peserta seperti itu. Insya Allah dapat Ibu. Yang selanjutnya izin bertanya Ustadz, apakah yang masuk ke ruang Zoom satu peserta atau lebih? Untuk ini, insya Allah yang masuk ke room adalah hanya peserta dan Dewan Hakim saja. Satu peserta yang sesuai dengan nomor urut dan Dewan Hakim saja. Tidak semua nanti masuk room, tidak seperti itu. Karena untuk mengoptimalkan pelaksanaan lomba kita. Seperti itu. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, apakah nanti pakai penutup mata? Ya, tidak. Untuk penutup mata insya Allah tidak. Karena kami percaya kepada semua peserta di seluruh Indonesia, apalagi yang mengikuti lomba tahfidz ini, kami percaya kejujurannya. Ya, insya Allah ketika Bapak dan Ibu dan peserta semuanya jujur, insya Allah Al-Quran yang dilombakan insya Allah barokah. Insya Allah. Selanjutnya kriteria penilaian yang diberikan di link, di syarat dan ketentuan lomba dalam tahfidz 50%, tajwid 30% dan adab 20%, tetapi yang Ustaz sampaikan tadi berbeda. Apakah kebijakan diganti seperti yang Ustaz sampaikan? Ya Ibu, untuk kategori adab kita hilangkan. Ya, sebagaimana masukan Dewan Hakim, karena Dewan Hakim kita adalah juri-juri yang sudah pernah ikut lomba kategori nasional, provinsi, itu kita minta masukan. Jadi untuk kategori adab kita hilangkan, kita ganti dengan fasohah seperti itu. Oke. Insya Allah untuk kriteria penilaian yang valid beserta teknis perlombaan akan kita share kembali di grup peserta nanti insya Allah. Oke. Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami masih buka peluang beberapa menit lagi, silakan. Jika nanti memang sama sekali tidak ada yang bertanya, kami akan cukupkan. Kami akan acak nomor urut peserta. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu, peserta, wali pendamping, silakan bertanya. Monggo masih dibuka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bapak. Mohon maaf ini nanya lagi soalnya tadi itu masih ada pertanyaan lanjutan. Untuk cuman keburu ditutup tadi ya. Untuk itu Ustadz, untuk yang saya tanyakan tadi, untuk lagu atau nada itu masuk yang kategori fasohah ya Ustadz. Artinya itu juga bisa dinilai dari sisi nadanya itu Ustadz. Mohon maaf ini saya tanyakan, soalnya kadang kan itu juga kadang berpengaruh melebihi yang lainnya bisa jadi Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Permakluman buat Bapak yang bertanya. Jadi untuk kategori ini semua mutlak akan kami serahkan kepada Dewan Hakim nanti. Ya, seandainya nanti memang ada peserta yang suaranya cukup bagus dan makhraj serta tajwidnya bagus, maka dia akan insya Allah akan mendapatkan penilaian sebagaimana layaknya yang dilombakan oleh peserta. Ya, jika memang bagus. Tapi mungkin nanti ketika peserta yang berlomba mungkin dari segi suaranya bagus, tapi mungkin dari dewan juri menganggap makhraj, tajwid dan lain sebagainya kurang, nanti sesuai dengan kriteria akan dibijaksanai oleh Dewan Hakim sesuai dengan kriteria penilaian seperti itu. Jadi kami serahkan ke Dewan Hakim Bapak untuk apa yang Bapak tanyakan tadi. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, masih ada beberapa menit lagi. Silakan bertanya. Ya, masih ada 5 menit lagi untuk bertanya. Baik, kami sampaikan untuk semua peserta dan para pendamping, untuk penamaan di Zoom-nya masing-masing adalah sesuai dengan nama peserta. Nama peserta disertakan nomor urutnya masing-masing. Jadi
Silakan di nama peserta. Untuk pendampingnya seperti apa? Nanti silakan diisi keterangan wali di depannya. Wali Ananda siapa? Seperti itu. Jadi seperti itu aja. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kami sampaikan juga pengumuman pemenang dilaksanakan tanggal, ini pertanyaan dari Ibu. Pengumuman pemenang dilaksanakan tanggal berapa, Ustadz? Insya Allah sehari setelah selesai pelaksanaan lomba kami. Ya, insya Allah di tanggal 8, Bu. Nanti mungkin ada hal teknis yang mungkin kita berat, nanti kami umumkan di grup peserta. Insya Allah selambat-lambatnya 1 atau 2 hari kami sudah sampaikan pengumuman juaranya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, maaf Ustadz, apakah ada rekaman Zoom dikarenakan kami baru bergabung? Insya Allah ada. Bisa Ibu saksikan lewat Zoom. Plus nanti file-file dalam technical meeting juga kami akan share di grup peserta. Peserta Lomba Tahfidz Quran se-Jawa Bali. Baik. Kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Apabila ada pertanyaan lain yang mendesak ataupun ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan chat di nomor kontak pamflet yang telah kami share, atau grup panitia atau di grup peserta mungkin ada panitia yang bisa Ibu Bapak hubungi. Silakan di chat untuk pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pengacakan nomor urut peserta. Silakan Bapak Ibu dipastikan dilihat layarnya karena akan kami tampilkan pengacakan nomor urut peserta. Baik, Bapak Ibu diperhatikan. Baik. Oke, yang akan kita undi terlebih dahulu adalah kategori 1 juz. Ya, silakan untuk peserta kategori 1 juz diperhatikan karena kita akan mengundi nomor urut peserta kategori 1 juz. Kita perhatikan. Insya Allah hasil dari pengacakan nomor urut ini akan kami share kembali ke dalam grup peserta nanti. Jadi keputusan panitia yang ada, yang Ibu saksikan ini insya Allah sudah mutlak. Jadi nanti kita share. Baik, sekarang yang kategori 3 juz. Baik, bisa diperhatikan untuk peserta yang kategori 3 juz. Kita akan acak nomornya. Baik. Kategori 5 juz kita akan acak. Silakan peserta kategori 5 juz, silakan dilihat. Kita akan acak.
Jadi untuk yang kategori 10 juz, insya Allah ini karena belum semua masuk, jadi nanti akan kita share di grup peserta untuk kategori 10 juz. Yang untuk 1, 3, dan 5 sudah bisa dilihat sebagaimana di layar tadi. Baik, kita akan tampilkan lagi dari kategori 1 juz, kita ulangi, kita lihat nomor urutnya setelah ini. Baik, kategori 1 juz nomor urut 1 adalah Fatin Natania. Nomor 2 adalah Faiha Maulidina Haris. Ya, begitupun seterusnya. Jadi insya Allah kita akan share nanti. Untuk kategori 5 juz, untuk peserta yang tampil kategori 3 juz, peserta yang tampil pertama adalah atas nama Natakusuma Rasendia nomor 1, kemudian Neila Hiyatal Fauziyah adalah nomor 2. Dan begitu pun seterusnya akan kita share nanti di grup peserta. Untuk kategori 5 juz yang akan tampil pertama adalah Raya Asyaka Alamsyah. Yang kedua adalah Qawiyul Amin. Ya, begitupun seterusnya. Jadi silakan sebagaimana yang di teknis tadi sampaikan, nomor 1 sampai nomor urut 30 bersiap-siap di hari pertama lomba. Seperti itu. Kategori 10 juz nanti yang belum masuk akan menyusul nomor urutnya. Jadi yang pertama tampil nanti adalah Andi Nur. Nomor 1, nomor 2 adalah Muhammad Husain, nomor 3 adalah Kutub Azka Arsyad, ya, yang keempat adalah Anidia Wariska Zahra, dan nomor 5 adalah Farid. Ya, itu adalah nomor urut sementara untuk kategori 10 juz seperti itu. Afwan Ustadz, ketinggalan pertanyaan, siswa yang SD akan bertanding dengan siswa SD juga kah? Baik, untuk pertanyaan ini, jadi untuk kategori 1 juz itu khusus kita buka untuk anak SD. Ya, kita buka untuk anak SD, untuk kategori SD MI sederajat, untuk kategori 1 juz. Nah, untuk kategori 3, 5, dan 10 kita buka, anak SD pun bisa ikut di kategori 3, 5, dan 10. Ya, SMP dan tingkat SMP dan SD bisa bertanding di kategori 3, 5, dan 10. Tapi khusus untuk 1 juz tidak bisa anak SMP atau anak MTS masuk di kategori tersebut. Jadi seperti itu. Yang 1 juz insya Allah akan kami share di grup Bapak. Ya, jadi kalau saya bacakan satu persatu karena pesertanya sangat banyak, jadi mohon maaf. Kita share nanti insya Allah, silakan dipantau terus grup peserta LTQ-nya. Seperti itu. Baik, pertanyaan kembali, atas nama Maulana Kamal Syaif Ahmad kok belum ada pada kategori 5 juz? Ya. Jadi untuk Ananda tersebut jika nanti memang tidak ada, silakan hubungi panitia karena masih ada. Untuk pemasukan peserta lain kita sudah tutup. Tapi untuk nama yang belum masuk tapi sudah membayar biaya pendaftaran dan sudah mengirim berkas tapi belum ada namanya, silakan hubungi panitia. Nanti insya Allah kami akan masukkan ke daftar nama dan kami bagikan nomor urutnya seperti itu. Silakan hubungi panitia. Intinya semua peserta yang merasa belum masuk ya tapi sudah melakukan persyaratan yang sudah kita kirim, silakan hubungi panitia. Karena ada juga banyak peserta yang daftarnya sistemnya offline. Jadi seharusnya dia melalui link, ada yang juga offline. Jadi keterbatasan panitia juga karena kita sibuk dan lain sebagainya. Mungkin nanti belum masuk nama Ananda Ibu. Jadi silakan hubungi panitia sebelum pelaksanaan lomba. Jadi silakan hubungi, nanti akan kita masukkan ke daftar sesuai dengan kategorinya. Dengan persyaratan yang sudah kami tentukan. Oke, jadi seperti itu dipermaklumkan untuk semua peserta yang belum masuk. Jika persyaratan sudah
lengkap, sudah mengirim bukti pendaftaran, tapi belum kita masukkan, silakan hubungi panitia. Ada di kontak pamflet ataupun bisa chat di grup peserta, ada panitia kami di sana yang menjadi admin. Maksud saya SD 3 juz akan bertanding dengan SD juga, begitukah pertandingan tidak dengan SMP? Jadi tidak Ibu, tidak bertanding dengan SD seperti itu. Jadi dia per kategori 1 juz bertanding seperti yang kami sampaikan, hanya kategori 1 juz saja yang pesertanya semua SD di sana. Tidak mungkin SMP. Jadi untuk kategori 3, 5 dan 10 bisa saja mungkin nanti pesertanya dari SMP yang ikut kategori 5 juz, bisa saja. Karena kita buka untuk SD, SMP sederajat seperti itu. Benar. Berarti untuk kategori 5 juz dan 10 juz peserta SD dan SMP digabung ya Ustadz? Ibu, digabung. Jadi setiap kategori tinggal menunggu nomor urut keberapa. Nanti misalnya nomor urut Ananda Bapak itu nomor 1 dari kelasnya SD, nanti nomor 2 SMP. Jadi seperti itu. Sesuai kategori yang akan kita tandingkan, bukan berdasarkan kelas. Jadi sesuai nomor urut juga. Jadi seperti itu. Untuk bergabung grup atau join grup untuk masing-masing kategori peserta, sistemnya bagaimana? Ya nanti akan kita share linknya. Ya, silakan sebagaimana yang panitia sampaikan tadi, silakan ketika nomor urutnya sudah mendekati akan tampil, silakan bersiap-siap. Nanti akan di share link untuk masuk ke dalam room lomba seperti itu. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan nomor urutnya. Baik Bapak Ibu, insya Allah nanti akan kita buat grup WhatsApp sesuai dengan kategorinya masing-masing. 1 juz akan kita buatkan 1 grup, 3 juz seperti itu juga, 5 juz seperti itu juga, dan 10 juz juga kita akan buatkan masing-masing grup WhatsApp-nya. Jadi mohon maaf untuk hal tersebut jika mungkin informasinya tidak sampai. Jadi kita sudah menetapkan seperti itu. Mohon maaf. Jadi nanti untuk kategori 1 juz saja yang hanya bisa dilombakan untuk anak-anak yang SD. Tapi untuk 3 juz, 5 juz dan 10 juz tidak bisa. Ya, itu kita buka peluangnya untuk anak SMP dan anak SD. Ya. Awalnya dari panitia kita buka untuk 1 juz, 1 juz dan 3 juz adalah anak-anak SD saja. Kemudian 5 juz dan 10 juz bisa kita buka SMP saja. Tidak. Jadi karena keputusan panitia kita sudah diskusikan matang-matang, untuk kategori 3, 5 dan 10 bisa diikuti anak-anak SMP. SD, SMP seperti itu. Oke, ada yang bertanya melalui audio, silakan. Oke, 1 pertanyaan lagi, silakan. Baik, tidak jadi karena waktu sudah berjalan lama. Kita nanti untuk pertanyaan selanjutnya silakan Bapak Ibu bisa pertanyakan melalui panitia atau melalui grup peserta seperti itu. Insya Allah demikian dari kami. Selanjutnya akan kami serahkan ke MC kembali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jadi, lambat. Belum dapat nomor.
menuju acara selanjutnya, yakni doa yang akan dibawakan oleh Ustadzina Al-Karim Al-Ustadz Ahmad Tauhid. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومؤلف الكتبنا وجميع من لهم علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد اللهم عاف أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Menuju acara yang terakhir, yakni penutupan. Mari kita tutup technical meeting kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf bila terdapat salah kata karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.